Lu tahu nggak, ada satu tokoh yang bukan cuman awal dari satu bangsa, tapi awal dari seluruh umat manusia. Sebelum ada kerajaan, perang, bahasa, atau sejarah, ada satu manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Namanya Nabi Adam. Adam diciptakan bukan dari rahim manusia, tapi dari tanah. Dalam tradisi Islam, Tuhan membentuknya dari berbagai jenis tanah. Bumi melambangkan bahwa manusia berasal dari banyak sifat dan karakter. Ketika Adam ditiupkan ruh, ia menjadi makhluk hidup pertama yang punya kesadaran, akal, dan kehendak bebas. Bahkan malaikat diperintahkan untuk menghormatinya, karena Adam diberi sesuatu yang tidak dimiliki makhluk lain. Kemampuan belajar dan memberi nama pada segala sesuatu. Inilah awal kecerdasan manusia. Adam awalnya hidup di surga, dalam keadaan tanpa kekurangan. Tapi di sanalah ujian pertama manusia terjadi. Adam dan pasangannya Hawa diberi kebebasan dengan satu batasan. Ketika batas itu dilanggar, mereka tidak menyangkal atau menyalahkan pihak lain. Adam mengakui kesalahan, bertobat, dan menerima konsekuensinya. Dari sinilah konsep tanggung jawab manusia lahir. Ia diturunkan ke bumi bukan sebagai hukuman semata, tapi sebagai awal peran manusia sebagai khalifah, pengelola kehidupan. Di bumi, Adam menjalani kehidupan yang sangat berat. Ia bukan raja, bukan makhluk sempurna, tapi manusia pertama yang harus belajar segalanya dari nol. Bertani, bekerja, membangun keluarga, dan membimbing keturunannya. Dalam banyak riwayat, Adam hidup ratusan tahun, menyaksikan anak-anaknya berkembang, termasuk tragedi pertama umat manusia ketika salah satu anaknya menewaskan saudaranya sendiri. Dari situ Adam bukan hanya manusia pertama, tapi juga ayah pertama yang merasakan kehilangan dan kesedihan terdalam. Adam juga dipandang sebagai nabi pertama, mengajarkan keturunannya tentang Tuhan, kebaikan, dan batasan hidup. Tidak ada istana, tidak ada kitab tebal, hanya ajaran lisan dan keteladanan. Warisannya bukan bangunan, tapi nilai, tanggung jawab, penyesalan, jeri, pengampunan, dan harapan. Kalau kalian bertanya apa ini nyata, secara arkeologi, memang belum ditemukan bukti tulang belulang yang bisa dikonfirmasi sebagai Adam. Namun, banyak peneliti sejarah melihat kisah Adam sebagai representasi dari revolusi Neolitikum, transisi manusia dari pemburu menjadi petani. Menariknya, catatan tentang manusia pertama ini tidak hanya ada di satu sumber. Dalam teks kuno Sumeria dan Mesopotamia, ada sosok bernama Adapa yang memiliki kemiripan sejarah sangat kuat dengan Adam. Bahkan di Sri Lanka, terdapat sebuah tempat bernama Adam's Peak. Di puncaknya, ada jejak kaki raksasa yang diyakini sebagai jejak pertama Adam saat turun ke bumi. Secara geografis, wilayah ini memang jalur migrasi manusia purba paling awal. Ketika Adam wafat, dunia belum punya sejarah tertulis. Tapi jejaknya hidup di setiap manusia. Dalam agama, filsafat, dan mitologi, Adam bukan simbol kesempurnaan, tapi simbol manusia yang jatuh, belajar, dan bangkit kembali. Dari satu manusia ini lahir